pagi hari ini saya akan maksudnya pada siang hari ini saya akan mempresentasikan acara yang menurut saya berjudul peningkatan kualitas dan kuantitas lamun, khususnya lamun yang halus lamproides dengan menggunakan metode kultur jaringan untuk mengurangi emisi karbon yang ada di Indonesia. Keberadaan padang lamun di Indonesia. Semakin hari, keberadaan lamun di Indonesia semakin terancam punah akibat adanya faktor alami maupun juga faktor akibat adanya aktivitas manusia. Seperti yang terjadi di Pulau Pari. Pada tahun 99 sampai tahun 2004 mengalami kerusakan sebesar 24%. Begitu juga dengan yang di Aceh, mengalami kerusakan 100%. Ini terjadi akibat adanya tsunami. Oleh sebab itu, bagaimana cara untuk mengatasi kerusakan terhadap ekosistem lamun ini? Dapat dilakukan metode budidaya, tetapi masalahnya adalah bibitnya, karena lamun ini hidup di perairan sehingga dipengaruhi oleh arus dan juga gelombang, sehingga biji lamun ini dapat jatuh pada substrat yang belum tentu sesuai dengan hidupnya. Oleh sebab itu dapat dilakukan budidaya secara micropropagation atau dengan menggunakan metode kultur jaringan. Metode kultur jaringan itu yaitu memperbanyak tanaman dengan cara mengisolasi sedikit saja bagian dari tanaman tersebut, ditempatkan pada media yang mengandung nutrisi yang cukup dan juga dilengkapi oleh zat pengatur tubuh. Sehingga tujuan dari metode ini adalah untuk meningkatkan jumlah lamun. Karena dengan cara budidaya ini kita dapat menghasilkan jutaan ataupun ribuan bibit lamun ini. Karena ini dilakukan secara laboratorium. Kemudian kita dapat meningkatkan kualitas lamun. Karena dengan cara metode kultur jaringan ini kita dapat menghasilkan lamun yang sama seperti sifat induk. Jadi apabila induk memiliki sifat yang tahan terhadap penyakit ataupun dapat hidup di lingkungan ekstrim, maka kita juga dapat menghasilkan lamun yang tahan terhadap penyakit dan juga tahan terhadap lingkungan ekstrim. Menurut Anda mana yang lebih efektif untuk mengkampanyekan mengadvokasi lamun menggunakan kendaraan dari biodiversity, keragaman hayati, atau perubahan iklim? Mana yang lebih efektif? Atau Anda punya pendapat lain? Menurut saya sih untuk saat ini kan pemanasan global menjadi suatu topik yang sangat tren dan terjadi kontroversi apakah laut itu masih menjadi penyerap karbon atau bahkan menjadi sumber karbon. Menurut saya lebih efektif dengan menggunakan sistem yang kita untuk mengurangi emisi karbon. Tapi ketika kita berhadapan dengan masyarakat yang pantai, yang sederhana, mana yang punya sambungan langsung terhadap kehidupan mereka? Apakah Anda bisa menjelaskan dengan mudah tentang penyerapan karbon pada masyarakat pantai? Jadi karena adanya pemanasan global ini, maka menyebabkan banyak karang mati, bleaching soalnya kan, karena dan sehingga mengakibatkan ikan-ikan juga sedikit. Jadi ini sangat berpengaruh karena adanya emisi karbon, meningkatkan pemanasan global, meningkatkan juga panasnya perairan akan berpengaruh terhadap biota-biota yang ada. Itu lebih mudah menjelaskannya daripada misalnya sebagai tempat pemijahan, spawning dari. Menurut Anda lebih mudah yang perubahan itu? Karena tempat spawning bukan hanya lamun, ada mangrove, ada terumbu karang juga. Berarti Anda harus